Halo Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak hidup sendiri. Namun kita hidup bersama dengan yang lain. Kita hidup bersama dengan sesama, atau yang bisa disebut dengan liang. Kita hidup bersama dengan liang. Kita saling berdampingan dan beriringan. Kita hidup bersama dengan yang lain. Tak jarang karena kebersamaan dengan yang lain, kita hidup bersama dengan yang lain. Manusia membandingkan kehidupannya dengan yang lain. Sehingga ketika seseorang membandingkan dirinya dengan hidup orang lain, ia akan mudah sekali berputus asa, kecewa dengan kehidupannya, dan malah ada yang meratapi nasibnya. Sebab ia melihat kehidupan orang lain. Mungkin orang lain merasa enak, merasa nyaman, sedangkan dirinya tidak nyaman. Padahal kalau kata orang Jawa, urip kuwi wang sinawang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari liang, dari dalam jemaat maupun dari luar jemaat. Bagaimana mereka memandang kehidupan ini? Mari kita menyaksikan. Bu Yuni, Ya, Bu, Ibu dalam menjalani hidup ini yang dirasakan gimana, Bu? Indah nggak sih hidup itu? ya ada yang indah, ada yang enggak, Mbak. Indah, Indah. indah sekali. Hidup ini indah, Mbak. Apa yang membuat indah? Karena kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa, Bu? Kok kan biasanya orang kan hanya yang indah begitu, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Lah, ini indah ndak indah kok disyukuri. Lah, kenapa, Bu? Mengapa bersyukur? Ya kalau nggak bersyukur gimana, Mbak? Wong maunya juga kayak gini dari Tuhan. Ya karena hidup kita dalam kekeluargaan kita dikaruniai hidup yang bahagia. Betul banget. Iya. Kenapa kira-kira kok perlu disyukuri? Gini ya, Mbak. Pertama, kita diajarin untuk jatuh. Kita disuruh jatuh itu kita diajarin untuk bangkit, Mbak. Seumpama kita nggak ada tes, itu sama aja hidup itu hambar. Kehidupan ada yang enak, ada yang enggak. Masa enak terus kan nanti ada yang ngirim. Hidupnya kok enak terus gitu. Oh ya biasa, namanya manusia, Mbak. Iya, Kalau manusia itu kadang rasa sedih mesti ada. Kadang kalau melihat cucu, anak, keluarganya bergembira, kita juga gembira. Rasanya mengembang dalam hati. Ya. Sekarang gimana? Sudah bersyukur? Ya, secara pandemi ya sejujurnya belajar bersyukur banget ya. Tuh apalagi kita pandemi ini semua turun lah, Mbak. Dan dari situlah kita melihat bahwa Tuhan itu masih ada, dalam arti kita Tuhan itu memberi nafas, udara, jantung berdetak, itu udah cukup ya. Tapi secara finansial ya kita jujur belajar bersyukur. Puji Tuhan, bersyukur. Bersyukur. Jadi apapun keadaannya, yang tetap merasakan mengucap syukur. Oh tetap ya. Ya, oke. Bersyukur ya, Yang? Iya. Oke, terima kasih ya, Yang. Ya. Halo, Mas. Halo, Ya, saya Ayah dari GKJ Jember. Ya. Masnya namanya siapa? nama saya Ferry Ferry. Masnya? Nama saya Furkon. 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 Ya. Natalia. Kalau mbaknya? Safira. Oke. Kula, Nggih. Pak Prapto, Pak Prapto, menawi Bapak? Pak Woko, Pak Woko. Pak Waliman. Pak Waliman. Mbak, mau tanya, kira-kira dalam kehidupan ini ada nggak sih hal yang disyukuri?
Kalau hal yang disyukuri itu pasti ada, tapi yang nggak disyukuri juga ada sih pasti. Ya, kalau disyukuri apa Mbak? Yang disyukuri ya banyak. Kalau buat saya pribadi, saya juga bersyukur teman-teman saya atas keluarga saya bersyukur. Saya dalam kehidupan sehari-hari kita udah bisa beraktivitas seperti biasa dalam kondisi sehat, itu ya bersyukur. Yang penting budaya niku sehat Pak nggih. Sehat terus nggih pados rezeki teng mergi nggih ngeten iki. Nggih sampeyan nangsal sampeyan mboten nggih Pak nggih. Syukur nggih. Kira-kira mengapa bersyukur? Karena ya saya merasa bahagia dengan mereka, jadi Tuhan itu udah ngasih kebahagiaan saya lewat mereka gitu. Jadi saya bersyukur. Lah kagem atine nggih ngayem-ayem atine nek bersyukur niku kalian kalih Gusti Allah. Karena semua yang dikasih dari Tuhan untuk saya tuh, saya percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan kasih, apapun Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan saya, mau nggak mau saya harus bersyukur karena itu pemberian Tuhan. Pernah nggak sih sedih, kecewa begitu? Kalau sedih mungkin pernah sering. Ya harus dihadapi. Iya, dihadapi. Karena semua kan hidup nggak semudah, nggak semulus yang kita pikirkan. Iya. Jadi harus ada apa ya? Mesti selalu ada masalah. Iya. Wah, sedikit rada sedih niku. Nah, Nek nggih disyukuri lah. Tapi ndak apa-apa. Syukur. Udah biasa. Sampeyan ngene iki blong sesuk malah luweh. Berarti itu kan salah satu pemberian Tuhan ya. Iya. Jadi itu pun perlu disyukuri. Iya, karena pemberian Tuhan. Kalau setiap pemberian Tuhan emang harus disyukuri. Berarti dalam segala hal jadi perlu disyukuri begitu ya. Karena kan Tuhan juga bilang dalam segala hal kamu harus bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, Tuhan aja mengasihi kita, masa kita nggak mau bersyukur? Penting Pak dinikmati hidup niku, Oke. dinikmati. Pokoknya hidup dinikmati. Nggih, Kak, mboten lali kali sing kuwasa pun niku mawon. Yes. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah belajar dari Lian bagaimana saudara-saudara kita memandang kehidupan ini. Dalam keadaan apapun, mereka mensyukuri. Mari kita menerima diri kita dengan segala keberadaan kita. Kita mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan bersyukur, mengucap terima kasih dengan senyuman tulus akan membuat kita berbahagia. Mari kita mengucap syukur. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan atas pemberian makanan-Mu, kesehatan, sukacita. Haleluya. Amin.